Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Di malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga kita di ibadah tanggal 22 September tahun 2021 yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Rumeser. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri dan menyanyi Kidung Pujian Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang hari ini ya Tuhan. Hingga malam ini kami boleh dikumpulkan untuk mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kurang satupun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman dan renungannya, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sapa, puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu Engkau menyapa kami dalam segala keterbatasan kami. Kami membuka hati dan seluruh hidup kami menyambut firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berfirmanlah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, karena kami sudah sedia mendengar firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, dan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai dengan 14. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan terlebih dahulu, dan saya nanti yang akan membacakannya. Baik Bapak Ibu, kalau semua sudah mendapatkan ayat pembacaan kita, mari kita membacanya. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai dengan 14 yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus
Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita dalam keadaan sehat ya. Saya punya seorang keponakan yang tinggalnya di Malang. Nah, di dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah sudah menyiapkan atau menganjurkan agar semua masyarakat dapat melakukan vaksinasi. Dan itu target yang harus dicapai oleh pemerintah agar semua warga negara Indonesia dapat divaksinasi. Tetapi keponakan saya ini keras kepala. Dia sampai saat ini tidak mau divaksinasi. Apa yang dia katakan? Aku gak perlu divaksinasi. Aku punya Tuhan Yesus. Nanti dia akan menjaga dan melindungi saya. Gak perlu. Saudara-saudara, dari kata-kata ini kelihatan sekali sebenarnya dia kurang paham bahwa Tuhan Yesus itu menolong kita melewati berbagai macam cara, lewat peraturan pemerintah, melewati vaksinasi, melewati aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan itu melalui cara-cara seperti itu. Jadi kalau ada yang mengandalkan bahwa saya sudah punya Tuhan Yesus, tapi sebenarnya tidak begitu cara berpikirnya. Karena Tuhan Yesus akan berkarya ketika kita juga melakukan hal-hal yang sudah sepatutnya untuk kita ikuti. Apakah itu peraturan pemerintah atau apalah. Jadi sampai saat ini dia belum divaksinasi. Nah, Bapak Ibu, memang kalau melihat tentang kekerasan kepala itu ada memang beberapa profesi yang pada umumnya orang-orangnya memiliki sikap keras kepala alias tidak mau mendengarkan orang lain. Profesi-profesi tersebut antara lain ya guru atau dosen. Karena sering mengajar dan menganggap dirinya lebih pintar atau lebih tahu daripada yang diajar. Itu. Kemudian ada juga auditor. Karena dalam tugasnya memang harus mencari ketidaksesuaian terhadap standar yang ada. Dan biasanya juga mereka merasa diri paling tahu. Demikian juga dengan ya pendeta dalam tanda kutip. Karena sudah terbiasa ketika berkhotbah tidak pernah ada jemaat yang boleh menanggapinya sehingga selalu menganggap dirinya benar. Ya, dan juga selain itu pendeta yang dalam tanda kutip tadi saya katakan juga merasa lebih tahu firman Tuhan daripada jemaat. Sehingga dipikirnya pendeta selalu benar dan tidak boleh dikoreksi oleh jemaat. Nah, dari penjelasan di atas jelas bahwa seorang ya penginjil, pengkhotbah, apalagi atau hamba Tuhan, gembala, jemaat apapun maupun ketua sinode gereja apapun, nyaris selalu berpikir dia selalu benar dan tidak perlu jemaat memberikan pendapatnya.
Paulus pun demikian dalam kehidupannya. Paulus juga adalah seorang yang keras kepala. Hal ini terlihat ketika Paulus ada di Kaisarea. Seorang nabi atau orang yang menyampaikan suara Tuhan yang bernama Agabus datang dan menyampaikan pesan Tuhan melalui Roh Kudus bahwa Paulus akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Itu di ayat 10 dan 11. Dan para murid yang ada bersama-sama dengan Paulus pun meminta dengan sangat agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Kita bisa lihat di ayat 12. Nah, tentu apa yang disampaikan murid-murid ini pun juga ada benarnya. Mereka ingin Paulus tetap dapat memberitakan Injil di kota-kota dan di daerah-daerah lain, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi Paulus tetap kukuh dalam pendiriannya dan tetap ingin meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan Paulus sadar walaupun ia nantinya akan ditangkap dan dianiaya di Yerusalem, tetapi Paulus tahu bahwa memang itulah jalan yang harus ditempuhnya. Ia bahkan bersedia mati di Yerusalem jika itu karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14. Paulus keras kepala bukan dalam hal yang salah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi dalam hal yang benar. Ia keras kepala atau memiliki ego yang tinggi karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Jadi Paulus itu sadar dengan benar bahwa hidup ini memang adalah milik Tuhan. Dan ia harus siap mati atau hidup bagi Tuhan. Di sisi lain, Nabi Agabus dan murid-murid bisa saja beradu argumen, bahkan beradu ayat dengan Paulus supaya Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi Nabi Agabus dan murid-murid hanya menyampaikan pesan Tuhan bahwa Paulus akan ditangkap di Yerusalem. Coba perhatikan sungguh-sungguh ya, bahwa Nabi Agabus hanya menyuarakan pesan Tuhan itu saja dan tidak menambah-nambahi pesan pribadinya agar Paulus tidak perlu datang ke Yerusalem. Ini adalah tanda seorang nabi yang benar, yaitu benar-benar menyampaikan pesan Tuhan tanpa perlu menambahi pesan atau pendapat pribadi. Tentu kalau Tuhannya sama, Tuhannya nabi dan Tuhannya Paulus, maka isi pesannya pun pasti sama. Tidak mungkin bertentangan, kan? Jika ada perbedaan, maka pasti ada salah satu yang berdusta, alias mengaku bahwa pesan yang diterima adalah firman Tuhan, padahal isinya sebenarnya pesan atau kepentingan pribadi. Nah, itu. Dalam hal ini penting bagi kita juga untuk senantiasa menguji roh. Apakah roh dari Tuhan atau bukan? 1 Yohanes 4 ayat 1. Silakan nanti dibaca ya. Nah, kembali pada bacaan firman Tuhan hari ini. Ketika murid-murid melihat Paulus tetap bersikeras untuk pergi ke Yerusalem, maka murid-murid pun menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Nah, ini menunjukkan murid-murid itu juga tidak memaksakan kehendaknya. Nabi Agabus tidak memaksakan kehendaknya. Paulus pun tidak memaksakan kehendaknya. Semua pihak tidak ada yang memaksakan kehendaknya, tetapi mencoba melakukan kehendak Tuhan, meskipun mungkin masih belum mengerti. Nah, inilah keras kepala yang benar, yaitu keras kepala dalam menaati kehendak Tuhan,
keras kepala dalam hal menuruti firman Tuhan, dan keras kepala dalam membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Artinya kita ini menjadi pengikut Kristus yang radikal. Keras kepala dalam hal kebenaran, keras kepala dalam memberitakan Injil. Jangan kita menjadi keras kepala dalam hal lain, hopeh, kepala batu. Ketika kita salah dan tidak mau dikritik, bahkan justru menyalahkan orang yang mengkritik kita. Padahal kritik itu kritik membangun. Ya beda kalau kritik itu mendiskreditkan atau kritik itu ya dengan maksud tertentu ya. Tapi kalau kritik itu membangun, kenapa tidak kita terima dan kita coba cerna? Jangan karena kritik orang lain kita merasa dihakimi dan menganggap orang lain sedang melakukan rekayasa. Selalu kita harus memiliki pikiran positif. Jika demikian, sesungguhnya kita yang sedang menghakimi orang yang mengkritik kita. Terimalah setiap kritik yang membangun itu dengan lega hati demi kebaikan kita bersama. Ya, padahal mungkin saja kita yang paling bersalah kan. Marilah kita keras kepala dalam kebenaran, bukan keras kepala dalam kejahatan. Marilah kita keras kepala dalam melakukan kehendak Tuhan dan bukan keras kepala dalam melakukan kepentingan diri kita sendiri. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang radikal. Di dalam tugas-tugas pelayanan pun kita juga keras kepala untuk menjalankan tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan. Kita juga keras kepala dalam memberitakan kebenaran. Jadilah pengikut Kristus yang radikal. Dan mari kita katakan dalam iman, jadilah kehendak Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan selalu berjalan bersama kita dan memberi peringatan bila ada bahaya yang mengancam. Terpujilah Kristus. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita sampaikan. Mari untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 104 bait pertama. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersekutu secara daring untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa bahwa kami dapat bersekutu bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang radikal, keras kepala dalam kebenaran. Kiranya firman tersebut
dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan di syafaat ini kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kami di keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Engkau mengenal kami sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami dan ayah, sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, sebagai istri dan ibu, sebagai opa, sebagai oma, sebagai anak, siapapun kami, seisi rumah kami masing-masing. Tidak ada yang luput dari mata kudus Tuhan. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mohon, berkatilah setiap kami bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Sehatkanlah kami terus. Berilah kekuatan juga ketabahan untuk menjalani hari-hari hidup beriman kami. Berkati tiap usaha dan kerja layan kami. Dan bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu. Demikian pula pendidikan dan berbagai hal untuk masa depan anak-anak di tiap keluarga. Tuhan jugalah yang pimpin, dan biarlah kami menjadi saksi tentang betapa Engkau ya Bapa yang agung tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu yang berseru dan berserah kepadamu. Berkati tim Inforkom dan presbiter bertugas, organis dan prokantor yang terlibat di dalam ibadah ini, dan semua kami. Biarlah segala hal yang kami usahakan dan kami kerjakan yang disebut dengan pelayanan ini bermuara di bagian akhir untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita sampai ke pengucapan syukur dengan mengingat pesan Alkitab di dalam kitab Maleakhi pasal yang 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita menyanyi dalam Gita Bakti 83. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Bapak Ibu Jemaat, mari saya undang bangkit berdiri untuk kita sama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berlimpah terima kasih ya Bapa atas berkat Tuhan yang boleh kami kumpulkan di dalam ibadah keluarga di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah
persembahan yang telah terkumpul ini ya Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati agar kerjaan kemuliaan Tuhan Yesus di muka bumi ini boleh lebih diperluas lagi ya Bapa. Tuhan Yesus berkati majelis yang mengelolanya ya Tuhan, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan ingatlah bahwa kita sebagai pengikut Kristus diajarkan untuk menjadi pengikut Yesus yang keras kepala atau menjadi pengikut Kristus yang radikal. Kami undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 115 bait yang pertama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baik Bapak Ibu, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.